Nah, yang baru itu kan unsur tipu daya gitu ya, Iya. dan menggunakan kondisi korban yang tidak bisa memberikan persetujuan untuk dilakukan persetubuhan atau hubungan seksual itu. Ini ekstrimnya. Kalau pelakunya nggak punya harta sama sekali, lalu apa yang bisa dilakukan? Padahal ganti rugian sudah diputuskan oleh hakim, wajib diberikan oleh pelaku kepada korbannya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Rek Podcast, bincang-bincang seputar hukum. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bersama saya Vimandani Sonba. Tentunya saya tidak sendiri. Pada podcast kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Gregorius Widartana SIM.Hum atau yang biasa disapa dengan Pak Wid. Oke, halo. Beliau merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga sudah sering menjadi ahli di berbagai perkara di persidangan, Pak ya. Ya. Baik, tentu penasaran dan dengan pembahasan kita pada kali ini. Untuk itu maka teman-teman bisa mengikuti podcast ini sampai akhir. Maka itu tonton sampai selesai ya. Halo, selamat datang di Rek Podcast. Bincang-bincang seputar hukum Nantikan perbincangan kami bersama narasumber-narasumber pilihan. dengan topik-topik yang up to date. Tonton terus dan jangan lewatkan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menginisiasi rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejak tahun 2012. Hal ini terjadi karena dinilai Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Pada awal penggagasan ini, rancangan tersebut mulanya bernama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Setelah menanti cukup lama, itu 10 tahun, RUU TPKS ini akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang pada Selasa 12 April 2022 yang lalu. Melalui rapat paripurna DPR RI, dengan hadirnya undang-undang TPKS ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual dan tentunya dapat memberikan efek jera nantinya kepada para pelakunya. Dengan adanya undang-undang TPKS ini mengatur adanya 9 kekerasan seksual, yaitu diantara lain ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, dan penyiksaan seksual. Tentu saja sangat menarik dengan adanya 9 tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Kita akan membahas bersama Pak Widartana mengenai bagaimana sih perlindungan terhadap para korban tersebut atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Baik Pak Wid, setelah adanya undang-undang TPKS ini, secara khusus dengan mengatur ada 9 hal ini, mengapa sih Pak ada 9 hal ini diatur secara khusus di undang-undang TPKS ini Pak? Oke. Jadi kalau saya memprediksikan bahwa selama ini yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual itu kan nggak jelas. Iya. KUHP mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Misalnya perkosaan, lalu perbuatan cabul dan lain sebagainya. Tetapi itu pun juga masih dianggap terlalu sedikit dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Oleh karena itu saya menduga bahwa pembuat undang-undang dalam hal ini yang menginisiasi adalah Komnas Perempuan merasa perlu memperluas cakupan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual itu. Baik, yang menarik nih Pak dari salah satu yang diatur dalam tindak pidana ini tentang perkosaan Pak. Mengapa sih Pak di undang-undang ini diatur mengapa perkosaan bukan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat tuh Pak? Oke. Rumusan mengenai delik perkosaan di dalam undang-undang TPKS ini kan memang berbeda ya dibandingkan dengan rumusan mengenai delik perkosaan di pasal 285 KUHP gitu ya. Nah, kita tahu bahwa perkosaan di 285 KUHP itu kan mensyaratkan
beberapa hal ya, supaya dapat dikatakan itu masuk kualifikasi perkosaan. Yang pertama, perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, gitu ya. Dan itu dilakukan terhadap perempuan di luar perkawinan. Sedangkan kalau yang di Undang-Undang TPKS ini rumusan mengenai perkosaan jauh lebih luas. Unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan masih ada, masih dipakai. Nah, yang baru itu kan unsur tipu daya gitu ya, Iya. dan menggunakan kondisi korban yang tidak bisa memberikan persetujuan untuk dilakukan persetubuhan atau hubungan seksual itu. Ini dua hal baru yang dijadikan unsur di dalam perkosaan di Undang-Undang TPKS itu. Dan ini saya pikir mencoba untuk mengadopsi pemikiran bahwa yang dimaksudkan perkosaan itu bukan hanya karena ada kekerasan atau ancaman kekerasan, tapi juga menggunakan kondisi korban yang tidak bisa memberikan persetujuan secara sadar untuk dilakukannya hubungan seksual, maupun dengan tipu daya itu pun sebenarnya juga bisa masuk di sana. Karena kalau kita coba pahami unsur kekerasan dan ancaman kekerasan di dalam perkosaan yang dirumuskan dalam KUHP itu sebenarnya kan membuat si korban itu lalu tidak bisa secara sadar memberikan persetujuan gitu, atau dipaksa memberikan persetujuan. Sehingga saya paham bahwa tipu daya atau menggunakan kondisi korban yang tidak bisa memberikan persetujuan secara wajar untuk dilakukannya hubungan seksual itu bisa masuk sebenarnya dimasukkan di unsur perkosaan itu. Kita ke ini Pak, setelah membahas tentang perkosaan yang ternyata memang lebih baik diatur dalam Undang TPKS ini dibandingkan di KUHP, lalu bagaimana sih Pak Undang-Undang TPKS ini mengatur ketentuan tentang pemidanaannya sendiri itu Pak? Sebelum saya sampaikan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, masih terkait dengan perkosaan itu ya. Kalau yang di KUHP itu kan hubungan seksual dilakukan di luar perkawinan. Tapi kalau di Undang-Undang TPKS tidak ada syarat itu. Jadi ini yang kemudian bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Jadi kalau misalnya saya gitu ya sebagai suami dengan ancaman kekerasan kemudian memaksa hubungan seksual dengan istri saya, itu juga bisa masuk. Iya, karena tidak ada syarat itu di luar perkawinan. Jadi di dalam perkawinan pun dengan demikian bisa ditafsirkan bisa masuk dalam rumusan delik perkosaan menurut Undang-Undang TPKS itu. Itu kemudian kalau terkait dengan pemidanaan ini ada hal yang cukup progresif ya yang diusung di Undang-Undang TPKS. Jadi bukan hanya sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang TPKS ini selain sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam KUHP kan mengusung jenis sanksi yang baru itu ya, rehabilitasi khusus kan gitu. Iya Pak. Ya. Dengan mengusung sanksi yang baru, saya fokusnya ke pelaku dulu begitu. Ini rupanya bentuk Undang-Undang TPKS mulai mengadopsi pemikiran atau pendekatan keadilan restoratif. Jadi pemulihan. Jadi keadilan restoratif itu yang dipulihkan bukan hanya korban sebenarnya, tapi juga pelaku. Nah, dengan adanya sanksi rehabilitasi khusus ini, saya melihat pembentuk Undang-Undang TPKS ini mulai kelihatannya mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan keadilan restoratif gitu. Keadilan restoratif itu kalau kita kaitkan lagi Pak dengan Undang-Undang SPPA Pak, di situ ada pelaku anak diutamakan adanya diversi. Dengan adanya Undang-Undang TPKS ini bagaimana Pak pengaturannya Pak? Iya, ini saya melihat ada semacam pertentangan lalu ya ketika pelaku dari kekerasan seksual itu adalah anak. Kalau menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu
ketika tindak pidana itu dilakukan oleh anak, maka aparat penegak hukum harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif ya. Dalam konteks ini adalah dengan menggunakan diversi penyelesaian di luar pengadilan. Tetapi kalau menurut Undang-Undang TPKS, ketika pelaku dari kekerasan seksual itu adalah anak, hukumnya wajib bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bahkan di dalam Undang-Undang TPKS itu ditentukan sanksi pidana minimal tuh, salah 1 tahun penjara minimal. Ini kan sesuatu hal yang saya melihat bertolak belakang ya antara Undang-Undang TPKS dengan Undang-Undang SPPA. Khusus kalau pelaku dari kekerasan seksual itu adalah anak. Lalu ketika nanti terjadi, ini bisa membuat aparat bingung ini lalu mana yang kemudian dipakai, apakah pendekatan keadilan restoratif dengan diversi itu atau tetap memproses perkara pidana anak untuk kasus kekerasan seksual itu. Ini menarik, nanti pasti juga akan menimbulkan kebingungan di aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang itu. Kalau dari penafsiran Bapak sendiri, lebih baik sebenarnya kita menggunakan terhadap pelaku anak menggunakan sistem peradilan anak atau Undang-Undang TPKS ini, Pak? Nah, itu tergantung dari bagaimana kita memandang dua undang-undang ini, mana yang sifatnya lebih khusus. Kan ada asas hukum, Iya. ya, bahwa aturan hukum yang khusus mengalahkan aturan yang hukum yang umum. Nah, sekarang kita coba sandingkan dua undang-undang ini. Yang satu adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang satu ini lagi Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini mana yang dianggap khusus dari keduanya? Karena secara teoretik ada ukuran, ada parameter untuk mendudukkan satu undang-undang itu sifatnya lebih khusus dibandingkan undang-undang yang lain. Parameter yang pertama adalah soal perbuatannya. Nah, sekarang kita melihat apakah perbuatan yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS yaitu kekerasan seksual dianggap lebih khusus dibandingkan perbuatan pidana atau tindak pidana yang secara umum itu bisa dilakukan oleh anak yang itu dimaksudkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilihat dari segi perbuatannya. Nah, kalau dilihat dari segi perbuatannya, maka Undang-Undang TPKS harus ditempatkan sebagai yang khusus. Nah, yang pertama itu parameternya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari subjek hukumnya, pelakunya, karena untuk mendudukan mana yang khusus dibandingkan yang lain itu juga bisa dilihat dari siapa yang melakukan atau subjek hukumnya. Karena kalau dilihat dari ini kan sebenarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak kan mengatur lebih spesifik. Jadi khusus kalau pelakunya anak, tindak pidana apapun, ya gunakanlah undang-undang ini kan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam penyelesaian perkara pidananya itu mewajibkan atau mengamanatkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Jadi kalau menggunakan parameter ini pelakunya anak, ya seharusnya menggunakan SPPA sebagai undang-undang khusus. Itulah tadi saya mengatakan ini bisa membuat bingung aparat penegak hukum, lalu mana yang dianggap khusus, apakah SPPA-nya atau TPKS-nya, begitu. Ini menjadi pekerjaan rumah lagi Pak ya, bagi para penegak hukum dalam memilah-milah hukum mana yang nanti akan digunakan dengan hadirnya Undang-Undang TPKS ini, berarti Pak ya. Baik, untuk berikutnya Pak, sebenarnya ada hal baru lagi di Undang-Undang TPKS ini terkait dengan restitusi. Restitusi ini pertama kita dengar mungkin di Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Terorisme, dan ini hadir kembali di Undang-Undang TPKS yang baru ini Pak. Seperti apa sih Pak pengaturan di restitusi ini di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini Pak? Oke, jadi sebenarnya restitusi atau ganti rugi oleh pelaku ya, yang dibayar oleh pelaku itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Undang-Undang perubahannya itu. Hanya di sana restitusi diberlakukan secara umum, artinya untuk tindak pidana apapun itu korban bisa memohon restitusi kepada pelaku melalui aparat penegak hukum atau melalui LPSK, kan begitu.
Nah, di sini restitusi juga diadopsi ya, ganti rugi oleh pelaku pada korbannya khusus dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kalau dikatakan hal yang baru itu juga saya mengatakan tidak sama sekali baru, karena tadi saya mengatakan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Undang-Undang Perubahannya itu sudah ada begitu. Kalau restitusi ini kan kita memberikan hak terdakwa kepada korban penggantian berupa material ya Pak kalau diatur undang-undang. Yang menjadi menarik apabila terdakwa tersebut tidak memiliki harta atau tidak dapat mengganti kerugian tersebut, seperti apa itu Pak? Ya, saya juga melihat bahwa sebenarnya bagus ya ada pembebanan ganti kerugian ya, kepada pelaku supaya dia merasa ikut bertanggung jawab atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya terhadap korban itu ya. Tapi persoalan terkait dengan ganti kerugian ini kalau pelakunya tidak mau kan di undang-undang sudah ditentukan akan dilakukan penyitaan atau perampasan harta bendanya, kemudian dilelang dan hasilnya dipakai untuk memberikan ganti kerugian kepada korbannya, kan itu ya. Paling enggak ada dua persoalan terkait hal ini. Yang pertama, jika harta bendanya itu tidak mencukupi. Jadi misalnya permohonan ganti rugi dari korban atau keluarga korban 5 juta misalnya. Kemudian pelakunya nggak mau. Kalau nggak mau kemudian harta bendanya disita, dirampas, kemudian dilelang dan hasilnya dipakai untuk memberikan ganti rugian kepada korban atau keluarga korban. Kalau nilai lelang dari harta bendanya misalnya 3 juta, lalu yang 2 juta diambil dari mana? Gitu ya. Iya Pak. Ini kebuntuan yang pertama. Yang kedua, ini ekstrimnya. Kalau pelakunya nggak punya harta sama sekali, lalu apa yang bisa dilakukan? Padahal ganti rugian sudah diputuskan oleh hakim, wajib diberikan oleh pelaku kepada korbannya. Nah, kenapa ini lalu bisa menjadi blunder? Karena kalau saya bandingkan dengan ganti rugi di tindak pidana korupsi, kalau ganti rugi itu tidak bisa diberikan atau pembayaran uang pengganti tidak bisa diberikan karena berbagai alasan oleh si pelaku, maka ada pidana pengganti. Tapi di Undang-Undang TPKS ini nggak ada pidana penggantinya. Maka ketika tadi misalnya terjadi kondisi hasil lelang harta benda si pelaku tidak mencukupi ganti rugi, apakah kemudian akan secara otomatis digantikan dengan pidana pengganti, kurungan misalnya? Atau kalau pelakunya sama sekali tidak memiliki harta benda, apakah kemudian juga secara otomatis juga dapat diganti dengan pidana kurungan? Kan tidak. Selama tidak diatur demikian ya pasti tidak bisa digantikan ya. Ketidakmampuan pelaku memberikan ganti rugi itu tidak bisa digantikan dengan pidana kurungan pengganti gitu. Jadi nanti juga bisa jadi lalu kalau dalam satu perkara pidana kekerasan seksual hakim memutuskan ganti rugi gitu ya, membebankan ganti rugi pada pelakunya untuk diberikan kepada pelaku, tapi pada kenyataannya tidak bisa direalisasikan ya, lalu isinya kan kosong ya, putusan blanko karena nggak bisa dieksekusi. Itu sayang sebenarnya. Sayang itu karena pembentuk undang-undang tidak mencoba memikirkan kalau ganti rugi tidak bisa diberikan karena keadaan-keadaan tertentu. Itu lalu apa yang bisa dikenakan kepada si pelaku sebagai ganti atas ganti kerugian tadi, begitu. Selain tadi adanya pemidanaan dan restitusi yang bertujuan untuk memberikan rasa adil terhadap korban, ada materi mengenai pemulihan nih Pak di Undang-Undang TPKS. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dan bagaimana proses implementasi pemulihan itu sendiri yang diharapkan Pak? Oke. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau dari sudut pandang pelaku ya, saya melihat tadi bahwa dengan dirumuskannya sanksi rehabilitasi khusus ya pada pelaku itu, saya melihat bahwa pembentuk undang-undang ini sudah mulai mengadopsi
pendekatan keadilan restoratif, ya, pemulihan. Tapi yang dipulihkan adalah pelaku, Iya. ya, direhabilitasi perilakunya, sikapnya terkait dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Nah, sekarang RJ atau keadilan restoratif, restoratif justice itu juga bisa dilihat dari kacamata korbannya. Dalam konteks ini adalah pemulihan yang bisa dilakukan terhadap korban. Nah, dalam konteks ini saya juga melihat bahwa pembentuk undang-undang itu juga sudah mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yaitu pemulihan terhadap korban. Yang bentuknya kan macam-macam itu ya. Salah satunya itu kan tadi yang sudah saya sampaikan soal ganti kerugian itu. Setelah membahas tentang pemulihan, kita kembali sedikit Pak mengenai ada yang perlu dibahas kembali, seperti mengapa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memuat ketentuan Pak mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Pak. Oke. Jadi saya melihat bahwa pembentuk undang-undang ini menganggap kekerasan seksual perlu diatur secara spesifik. Maka kemudian keluar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, anggapan penilaian bahwa kekerasan seksual sebagai suatu tindak pidana yang spesifik itu kemudian harus berimbas, harus dipikirkan juga soal bagaimana penanganannya, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. Ketika kemudian di dalam Undang-Undang TPKS diatur secara khusus ya mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan, saya pikir ya karena ini konsekuensi logis dari penilaian bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai suatu hal yang memang spesifik, terutama dalam kerangka untuk melindungi korbannya, begitu. Jadi bagi saya tidak masalah. Lalu kemudian di dalam Undang-Undang TPKS diatur tersendiri atau secara khusus gitu ya, upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. Dan dari sisi ilmu pengetahuan hukum pidana ya memang dimungkinkan undang-undang di luar KUHP gitu ya, itu mengatur secara spesifik tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh aparat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara pidana. Nah, kita melihat kan sebelumnya itu kan tidak hanya terkait dengan kekerasan seksual ya, narkotika, terorisme, lalu korupsi, itu kan dalam beberapa hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan kan juga diatur secara khusus. Jadi ini nanti posisinya adalah sebagai lex specialis dibandingkan dengan pengaturan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan menurut KUHP begitu. Jadi Pak, kita kembali lagi Pak ke masalah tentang restitusi Pak. Agak sedikit mundur kembali. Ada yang menarik tentang restitusi tadi Pak, bahwa ada ganti rugi material itu ada batasan minimal atau tidaknya sih Pak diatur dalam undang-undang ini? Jadi kalau saya membaca undang-undangnya itu kan mengenai ganti rugi ada yang khususnya berupa uang ya. Ganti rugi berupa uang itu kan ada dua, ganti rugi uang karena kerugian material dan yang imaterial. Yang material dulu, meskipun sudah ditentukan ini si korban atau keluarga korban bisa mengajukan permohonan ya supaya nanti bisa dijadikan satu dalam tuntutan jaksa ganti kerugian material. Ini juga nggak ada batasnya di undang-undang ini, tidak menentukan batasnya. Si korban atau keluarga korban bisa meminta atau memohon ganti rugi material seberapa, apakah 5 juta atau 10 juta atau 1 M, itu kan enggak jelas ukurannya. Nah, saya khawatir ketika pembentuk undang-undang itu tidak memberikan batas maksimal berapa ganti kerugian material ya yang bisa dimohonkan oleh korban atau keluarga korban, saya malah justru khawatir nanti ini dipakai sebagai sarana bagi
korban dalam kutip atau keluarga korban untuk memeras pelaku. Kan ketika nggak ditentukan batasnya, ini bisa dijadikan sarana bagi korban atau keluarga korban untuk meminta lebih daripada yang seharusnya dia terima. Apalagi kalau saya kaitkan dengan ganti rugi imaterial, itu ukurannya apa? Apakah ukurannya adalah status sosial dari korban atau keluarga korban, atau penderitaan batin atau apa, itu kan nggak jelas. Nah, saya ini mengusulkan supaya nanti kalau ada PP-nya ya diberi limit, dilimitasi, diberi batasan supaya ketentuan yang nggak ada batasnya itu tidak justru dipakai sebagai sarana untuk memeras dalam tanda kutip ya, memeras pelakunya. Itu. Baik Pak, untuk di akhir Pak, setelah adanya undang-undang TPKS ini Pak hadir di masyarakat, sebenarnya masih ada yang kurang atau sudah menurut pandangan Pak Wid sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan lagi Pak? Oke, secara normatif sebenarnya ada banyak hal baru ya yang dirumuskan di dalam undang-undang TPKS ini. Hanya kemudian yang perlu dipikirkan adalah pelaksanaan dari undang-undang itu, karena misalnya itu ya, di dalam undang-undang ini diamanatkan bahwa tiap daerah itu wajib membentuk atau membuat yang namanya PPT atau pusat pelayanan terpadu gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah yang SDM-nya kurang atau tidak memadai? Karena PPT atau pusat pelayanan terpadu ini bagian penting dari penanganan korban kekerasan seksual. Nah, kalau nanti daerah nggak siap, lalu gimana? Akan terjadi disparitas istilahnya atau perbedaan penanganan korban kekerasan seksual antara satu daerah dengan daerah yang lain, kan gitu. Kemudian di dalam undang-undang TPKS juga dikatakan orang yang menyaksikan, melihat itu ya, mendengar terjadinya kekerasan seksual wajib melaporkan. Wajib, kata wajib, dikatakan wajib. Seharusnya itu idealnya mewajibkan subjek hukum itu harus ada konsekuensinya. Nah, tetapi undang-undang ini tidak ada konsekuensinya. Misalnya saya melihat tetangga itu mengalami kekerasan seksual. Ya, kalau menurut undang-undangnya kan saya wajib melaporkan. Tapi kalau saya tidak melaporkan, apa konsekuensinya? Undang-undang tidak menentukan, tidak mengatur. Jadi ya percuma kalau undang-undang mewajibkan tapi nggak ada konsekuensinya ketika kewajiban itu dilanggar atau tidak dilaksanakan. Ini berbeda dengan hal-hal yang harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penanganan kekerasan seksual. Di dalam undang-undang ini ada sanksinya ya, ada konsekuensinya ketika aparat penegak hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum maupun hakim itu ya, yang melalaikan kewajiban ya, dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini ada konsekuensi hukumnya, ada sanksi pidananya bahkan. Kemudian hal yang lain itu terkait dengan bahwa hakim kemudian bisa memberikan sanksi pencabutan hak, termasuk hak untuk menjabat misalnya. Ini bisa bertabrakan dengan kewenangan organ lain misalnya, ya, karena soal jabatan itu tidak langsung berkaitan dengan kewenangan hakim. Jadi misalnya jabatan publik, hakim memutuskan dicabut haknya untuk menjabat itu. Tapi kalau yang berwenang mencabut tidak mencabut, lalu gimana? Itu beberapa hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Baik, untuk hal tersebut saya rasa juga mungkin banyak hal yang harus ditambahkan dengan
hadirnya undang-undang ini dan juga dapat memberikan perlindungan lebih baik lagi nantinya pada para korban. Betul, jadi memang ke depan dalam jangka 2 tahun ke depan itu kalau di bagian akhir undang-undang TPKS kan mengamanatkan dalam waktu 2 tahun ke depan paling lama kan harus dibuat peraturan pelaksanaannya. Ini beberapa hal tadi mungkin bisa dipikirkan untuk dimasukkan di peraturan pelaksanaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini supaya nanti aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang ini tidak kesusahan, tidak repot, ya, karena ini nggak ada aturannya, ini aturannya nggak jelas begitu. Jadi ke depan mungkin bisa dipikirkan itu, Mas. Jadi untuk podcast kali ini kami rasa cukup untuk sebatas sampai saat ini saja. Mungkin nanti kalau sudah ada PP lainnya atau sudah ada perkembangan lainnya setelah undang-undang ini diundangkan, karena kita dalam pembahasan kali ini baru disahkan di tingkat DPR, belum diundangkan ya Pak ya. Yeah. Kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi nanti atau misalnya ada kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Widiartana atas kesediaan untuk berbincang-bincang di Rek Podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jika teman-teman memiliki ide atau topik pembahasan lainnya tentang hukum yang menarik, kalian dapat komen di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang suka dengan channel ini dapat di like, komen, dan subscribe. Sekian perjumpaan kita kali ini bersama saya Viman dan Nisonba dan juga Pak Widiartana. Sampai jumpa di episode berikutnya.